Perkenalkan, nama saya Lia Amanda, grup MI21A. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas aksi saya mengenai perancangan sistem informasi pembayaran administrasi sekolah. Perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi memicu banyak kalangan untuk mencari alternatif pemecahan masalah di bidang teknologi informasi. Penggunaan komputer sebagai alat bantu penyelesaian pekerjaan di bidang teknologi informasi kian marak dan berkembang di segala bidang. RFID yang berkembang pesat pada beberapa tahun terakhir dapat menyederhanakan berbagai kartu menjadi cukup satu kartu yang multifungsi, termasuk kartu siswa yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran administrasi. Sistem yang dipakai dalam pengolahan data pembayaran dan pembuatan laporan pada lembaga ini masih menggunakan sistem sederhana, yaitu siswa membayarkan uang sekolah ke bagian administrasi sekolah dengan membawa kartu SPP sebagai bukti pembayaran. Kemudian, administrasi mencatatnya ke dalam kartu pembayaran serta memasukkan datanya ke dalam buku besar yang nantinya akan dibuat laporan. Sistem ini mempunyai kelemahan yakni dalam hal pencatatan pembayaran SPP yang kurang efektif karena harus mencatat rangkap 3 yaitu di kartu pembayaran siswa, buku laporan pembayaran data, dan buku laporan pembayaran data bulanan, serta proses pencarian data dan penyampaian laporan pembayaran siswa kurang tepat. Pada bagian administrasinya dilakukan oleh satu orang pegawai yang tugasnya adalah menerima uang dan mencatat ke dalam kartu SPP serta memasukkan datanya ke dalam buku besar. Permasalahannya juga bertambah ketika pembuatan laporan pembayaran siswa oleh bagian tata usaha yang sudah membayar dan belum membayar harus direkap data terlebih dahulu yang akan dilaporkan untuk kepala sekolah sehingga kurang efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan suatu sistem informasi di mana salah satu solusi yang bisa digunakan adalah sistem informasi pembayaran. Dengan sistem pembayaran administrasi yang terkomputerisasi akan lebih cepat dan efisien sehingga dapat meminimalkan kesalahan. Adanya sistem informasi yang terkomputerisasi diharapkan pembuatan laporan pembayaran siswa yang sudah membayar dan belum membayar akan lebih cepat dan efisien, sehingga tanpa merekap data terlebih dahulu, data sudah tersimpan dalam database. Selain itu, dengan adanya sistem informasi pembayaran administrasi yang sudah terintegrasi dalam suatu database, dapat memudahkan proses dalam penyusunan laporan dari tata usaha ke kepala sekolah diharapkan tidak terjadi keterlambatan. 2. Identifikasi masalah. A. Membuat sebuah sistem informasi yang dilengkapi dengan PHP MyAdmin yang dapat mempermudah dalam pelayanan pembayaran administrasi sehingga dalam proses pendataan pembayaran administrasi yang dilakukan tidak membutuhkan waktu yang lama. Yang B. Membuat sistem laporan pembayaran siswa yang sudah membayar dan belum membayar dalam database yang terintegrasi secara real time. Selanjutnya, perancangan sistem. Dalam sistem informasi pembayaran administrasi sekolah yang menjadi terminatornya adalah admin. Kemudian event list-nya adalah yang pertama admin mengolah data siswa, admin mengolah data biaya, admin mengolah data pembayaran, admin mengolah data petugas, dan admin mengolah data laporan. Yang pertama adalah diagram konteks. DFD ini merupakan diagram yang terdiri dari metode-metode yang secara umum dapat menggambarkan ruang lingkup sistem informasi yang dibuat. Pada tahap ini, admin mengolah data siswa, mengolah data biaya, mengolah data pembayaran, mengolah data petugas, dan mengolah data laporan, kemudian diproses ke sistem informasi pembayaran administrasi sekolah. Setelah admin mengolah data tersebut, sistem akan menghasilkan daftar data siswa, daftar data biaya, daftar data pembayaran, daftar data petugas, dan daftar data laporan. Diagram yang kedua adalah diagram overview. Diagram ini merupakan lanjutan dari diagram konteks. Diagram ini lebih detail dan lengkap karena proses utama dibagi menjadi beberapa sub, dengan fungsi dan sistemnya masing-masing. Pada tahap ini, proses yang pertama adalah penginputan data siswa. Admin memasukkan data siswa yang akan diinput, kemudian data tersebut akan diolah dan disimpan ke database siswa. Setelah data tersebut diolah, maka admin mendapatkan daftar data siswa. Proses yang kedua adalah penginputan data biaya. Admin memasukkan data biaya yang akan diinput, kemudian data tersebut akan diolah dan disimpan ke database biaya. Setelah data tersebut diolah, maka admin mendapatkan daftar data biaya. Proses yang ketiga adalah penginputan data pembayaran. Admin memasukkan data pembayaran yang akan diinput, kemudian data tersebut akan diolah dan disimpan di
database pembayaran. Setelah data tersebut diolah, maka admin mendapatkan daftar data pembayaran. Proses yang keempat adalah penginputan data petugas. Admin memasukkan data petugas yang akan diinput, kemudian data tersebut akan diolah dan disimpan ke database petugas. Setelah data tersebut diolah, maka admin mendapatkan daftar data petugas. Untuk mengolah data pembayaran, kita membutuhkan database siswa dan database biaya. Kemudian, dari setiap database yang sudah kita input, selanjutnya kita akan mengirimkan data tersebut untuk diolah di laporan, dan kemudian laporan tersebut akan dikirimkan ke admin. Diagram yang ketiga adalah diagram rinci. Diagram ini memberikan survei yang lebih rinci terhadap proses-proses yang ada dalam suatu sistem informasi. Yang pertama adalah alur pengolahan data siswa. Admin menginput data siswa, kemudian disimpan ke dalam tabel siswa. Admin juga dapat mencari dan mengedit dari tabel siswa, dan admin mendapatkan updatean data terbaru. Selanjutnya, admin juga bisa menghapus data dari tabel siswa. Yang kedua, olah data biaya. Admin menginput data biaya, kemudian disimpan ke tabel biaya. Admin juga dapat mencari dan mengedit data biaya dari tabel biaya, dan admin mendapatkan updatean data terbaru. Selanjutnya, admin juga dapat menghapus data biaya dari tabel biaya. Yang ketiga, olah data pembayaran. Data petugas. Admin menginput data petugas dari tabel bantu pembayaran, kemudian disimpan ke tabel petugas. Admin juga bisa mencari dan mengedit data petugas dan disimpan ke tabel petugas. Kemudian admin juga bisa mencari dan mengedit data petugas dan disimpan ke tabel petugas. Selanjutnya, admin juga dapat menghapus data petugas dari tabel petugas. Yang kelima, olah data laporan. Admin menginput data siswa, kemudian disimpan ke tabel siswa. Setelah data siswa diolah, maka admin mendapatkan laporan data siswa. Selanjutnya, admin menginput data biaya dan disimpan ke tabel biaya. Setelah data biaya diolah, maka admin menghasilkan laporan data biaya. Kemudian, admin menginput data pembayaran dan disimpan ke tabel pembayaran. Setelah diolah, maka admin mendapatkan laporan pembayaran. Selanjutnya, admin menginput data petugas dan disimpan ke tabel petugas. Setelah data tersebut diolah, maka admin mendapatkan laporan petugas. Selanjutnya, kita akan merancang database di PHP MyAdmin dengan nama database administrasi yang berisi nama tabel siswa, yang di dalamnya terdapat ID siswa, tipe data integer, NIS, varchar, nama varchar, tempat lahir varchar, tanggal lahir, date, jenis kelamin varchar, alamat varchar, nomor telepon varchar, dan kelas varchar. Kemudian kita akan mengisi form data siswa. ID siswa menggunakan text field, NIS menggunakan text field, nama menggunakan text field, tempat lahir menggunakan text field, tanggal lahir menggunakan text field, jenis kelamin menggunakan checkbox, alamat menggunakan text field, nomor telepon menggunakan text field, dan kelas menggunakan list menu. Kemudian setelah form diisi dengan data siswa, lalu kita klik simpan, maka data akan tersimpan ke dalam database dan menjadi sebuah laporan. Halaman ini adalah tampilan untuk menampilkan laporan dari penginputan data siswa yang sudah tersimpan di database. Yang kedua, tabel biaya. Tabel biaya berisi ID biaya, tipe datanya integer, tingkat varchar, tahun ajaran varchar, biaya pendaftaran integer, biaya SPP integer, biaya buku integer, biaya seragam integer, dan biaya ujian sekolah integer. Kemudian kita buat form data biayanya. ID biaya menggunakan text field, tingkat menggunakan text field, tahun ajaran menggunakan list menu, biaya pendaftaran menggunakan text field,
biaya SPP menggunakan tax bill, biaya buku menggunakan tax bill, biaya seragam menggunakan tax bill, biaya ujian menggunakan tax bill. Kemudian setelah form diisi dengan data biaya, lalu kita klik simpan, maka data akan tersimpan ke dalam database dan menjadi sebuah laporan. Halaman laporan data biaya ini merupakan laporan dari penginputan data biaya yang sudah tersimpan di database. Selanjutnya, tabel pembayaran. Isi tabel pembayaran adalah ID pembayaran dengan tipe integer, ID siswa integer, ID biaya integer, tanggal pembayaran date, jumlah integer, mode pembayaran varchar, dan status varchar. Kemudian kita buat form data pembayaran. ID pembayaran menggunakan text field, ID siswa dan ID biaya menggunakan list menu. Tanggal pembayaran, jumlah, metode pembayaran, dan status menggunakan text field. Kemudian setelah form diisi dengan data pembayaran, lalu kita klik simpan, maka data akan tersimpan ke dalam database dan menjadi sebuah laporan. Halaman laporan ini juga merupakan penginputan data dari pembayaran yang sudah tersimpan di dalam database. Selanjutnya, tabel petugas. Isi tabel petugas adalah ID petugas, tipenya integer, nama petugas varchar, jabatan varchar, alamat varchar, nomor telepon varchar, dan email varchar. Setelah itu, kita akan membuat form data petugas. ID petugas menggunakan text field, nama petugas, jabatan, alamat, nomor telepon, dan email menggunakan text field. Kemudian, setelah form diisi dengan data petugas, lalu kita klik simpan, maka data petugas akan tersimpan ke dalam database dan menjadi sebuah laporan. Laporan petugas ini merupakan penginputan data petugas yang sudah tersimpan di dalam database. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kelemahan pada sistem yang lama yaitu yang pertama, pendataan pembayaran administrasi yang dilakukan selama ini masih menggunakan cara yang manual, yaitu dengan cara mencatat pembayaran rangkap 3 di kartu pembayaran siswa, buku laporan pembayaran data harian dan data bulanan, begitu pula pada saat pencarian data kurang tepat. Yang kedua, pembuatan laporan pembayaran siswa yang sudah dibayar dan belum membayar, data harus direkap terlebih dahulu, menyebabkan keterlambatan dalam penyusunan laporan dari tata usaha ke kepala sekolah, karena belum adanya database yang terintegrasi dengan RFID berbasis client server yang bisa diakses di komputer yang terkoneksi jaringan di SMP Harapan. Kelebihan pada sistem terbaru yaitu dengan adanya sistem pembayaran administrasi yang terkomputerisasi, user lebih mudah melakukan kegiatan pencatatan transaksi pembayaran karena seluruh transaksi tersimpan dan terhubung dalam satu database, serta dilengkapi dengan hak akses untuk beberapa user yang berkepentingan menggunakan sistem ini. Yang kedua, dengan adanya sistem informasi pembayaran administrasi yang diusulkan, maka penyajian laporan pembayaran administrasi menjadi lebih cepat sehingga dapat meminimalisir waktu pencatatan dan kesalahan pencatatan. Demikianlah hasil presentasi dari saya. Terima kasih.